Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi pembelajaran matematika, yaitu materinya ada dua, yaitu materi bangun yang sebangun. Kemudian Bapak akan menjelaskan tentang skala. Untuk itu kalian persiapkan diri, siapkan buku matematikanya, alat tulis yang diperlukan, buku latihan dan buku catatannya, dan kemudian kalian fokus terhadap materi yang akan Bapak sampaikan. Siap ya? Baik, kita akan membahas materi tentang dua bangun yang sebangun. Perhatikan gambar. Di gambar persegi panjang yang A, yang biru, itu ukurannya 4 cm dan 2 cm. Kemudian yang persegi panjang B ukurannya 8 cm dan 4 cm. Nah, kita buktikan apakah bangun A dan bangun B itu sebangun. Nah, mari kita buktikan ya. Bangun A dan bangun B berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang A yaitu panjangnya 4 cm. Kemudian ukuran lebarnya adalah 2 cm. Kemudian ukuran persegi panjang B panjangnya 8 cm dan lebarnya 4 cm. Nah, kita lihat panjangnya itu berbanding dengan panjang B 4:8. Nah, 4:8 itu artinya 1:2. Kemudian lebarnya 2:4. Artinya kalau kita sederhanakan 1:2 itu dari mana ya? Itu. Nah, itu jadi perbandingannya sama. Dua-duanya perbandingannya sama, jadi 1:2. Nah, perbandingan panjang persegi A dan persegi panjang B adalah 1:2. Perbandingan lebarnya pun sama, yaitu 1:2. Maka perbandingan sisi yang bersesuaian artinya nilainya sama. Persegi panjang A dan persegi panjang B itu disebut sebangun ya. Jadi sebangun antara persegi panjang A dan persegi panjang B. Maka dapat kita simpulkan adalah dua bangun yang sebangun apabila memiliki bentuk yang sama. Nah, persegi panjang dengan persegi panjang, nggak mungkin persegi panjang dengan segitiga misalnya, itu bukan sebangun. Lalu lihat dari bentuk juga ya. Nah, syarat yang kedua memiliki ukuran yang sebanding. 4 dengan 8 sebanding kan? 2 dengan 4-nya sebanding. Maka dua bangun A dan B dikatakan sebangun apabila memiliki bentuk yang sama dan memiliki ukuran yang sebanding. Nah, seperti itu. Maka dikatakanlah sebangun. Paham ya anak-anak? Baik, kita akan lanjutkan. Nah, di sini gambar bangun yang sebangun dengan gambar berikut. Perbandingan sebangun tersebut adalah 1:3. Perbandingannya 1:3. Panjangnya 4 cm, lebarnya 3 cm ya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Perbandingannya 1:3 ya kan. Panjangnya 4 cm, lebarnya 3 cm. Nah, kemudian bangun barunya ukurannya seperti apa? 3/1 kali 4 sama dengan 12. 3 cm yaitu 3/1 kali 3 sama dengan 9 cm. Jadi 4 kali 4 bangun datar persegi panjang yang ukurannya panjang 4 dan 3 cm lebarnya, maka ukuran yang barunya adalah panjangnya 12 dan lebarnya 9. Begitu ya. Nah, ini kita buktikan. Ini 4, ini 12 tuh, ya kan? Ini perbandingannya. Kemudian yang 3 cm ini menjadi 9 cm. Ini bangun yang barunya, ya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana bangun barunya? Ya, kita lihat. Nah,
Dengan demikian, bangunnya menjadi 12 cm kali 9 cm. Bangun awal dan bangun baru adalah bangun yang sebangun. Karena apa? Dengan perbandingan 1:3. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita akan latihan di sini, kita akan latihan. Perhatikan gambar berikut. Gambarlah dengan ukuran lebih besar. Lebih besar. Perbandingan ukuran awalnya dan ukuran barunya 1:6. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini lihat, kalau yang ini 3 cm. Ini ukuran pertamanya, ukuran keduanya 6 kalinya. Nah, berarti ya 6 kalinya udah aja begini gampangnya. Ya. Berapa? 6 kali 3 18. Kemudian kalau 2 cm 6 kalinya ya 6-nya. Ya kan berapa? 12. Begitu. Ya. Maka nanti bangun barunya berapa ini? Anggap ini besar ya dan lurus ya. Ini berarti 18 cm, yang ini 12 cm gitu ya. Nah, ini ke sini tuh, ya kan? Karena 1:6. Tuh, ya. Begitu ya. Paham ya anak-anak? Coba perhatikan ya, perhatikan dengan baik dan sesama supaya kamu nanti tidak kesulitan. Kemudian yang berikutnya 4 dan 2. Nah, gampang saja ya kan, seperti tadi ini aslinya 1:6, berarti ini kalikan berapa? Kalikan 6 berapa? 24. Ini kalikan 6 berapa? 12. Begitu ya. Maka nanti bangun yang terbentuknya seperti ini, anggap ini ukurannya kasih ya, maaf, ini berarti ini 24, ininya 12 cm gitu ya. Nah, ini seperti itu. Jadi itu yang disebut perbandingan awal dan perbandingan baru ya, ukuran baru. Nah, kita akan latihan berikutnya, materi berikutnya. Ini tolong dipahami dan dilaksanakan. Nanti artinya ketika di buku ada latihan, kerjakan latihannya seperti itu ya. Baik. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Gambarlah dengan ukuran diperkecil. Nah, sekarang bukan diperbesar, tapi diperkecil. Perbandingan awalnya dengan baru adalah 2:1. Nah loh, ya dibalik ini. Maka yang ini dibagi 2. Nah, kemudian yang ini juga sama, dibagi 2. Maka ukurannya menjadi berapa ini? 6/2, 3, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Gitu ya. Maka nanti gambarnya akan seperti ini. Ini 3 cm, ini 4 cm. Begitu. Kalau dibalik ya kan, sekarang ukuran diperkecil ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya. Nah, sekarang yang ini ya. 6 dibagi berapa? Bagi 2 aja. Ini 4 dibagi 2. Berapa bagi 2? 3. Ini 2. Begitu. Jadi gambarnya ukurannya 3, 2. Gitu ya. Ternyata gampang ya kalau ada tekniknya. Nah, itu jangan sampai kamu nanti salah ya. Jangan sampai kamu salah. Perhatikan dengan baik dan dengan seksama. Nah, banyak soal-soal yang harus kalian kerjakan di buku kalian nanti ya. Nanti kalau misalkan masih kurang paham, ulangi video ini sampai kamu paham ya. Siap ya anak-anak? Masih semangat ya? Oke. Baik, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, kita akan masuk ke materi skala. Skala itu adalah jarak pada denah, gambar atau peta itu dibagi jarak sebenarnya. Biasanya jarak pada peta itu satuannya cm, ya kan? Ya, cm.
Kemudian jarak sebenarnya biasanya kita pakai yang meter maupun kilometer. Sekali lagi, jarak pada peta biasa kita menggunakan sentimeter, ya kan? Sentimeter. Kalau jarak sebenarnya kita gunakan apa? Kita gunakan meter maupun kilometer ini, ya. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi ini, Bapak akan mengingatkan kembali waktu kita belajar satuan, ya, satuan panjang. Ketika 1 meter itu berapa senti? Oh, 100 senti. Ingat-ingat ya. Kemudian 1 kilometer, ya kan? Itu berapa senti, berapa meter dulu? Berapa meter? Oh, 1000 meter begitu, ya. Wah, ini dulu ya, yang kucing hitam itu ya, kamu hafalkan. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Oke, gitu ya. Bapak mengingatkan kembali saja. Semoga kalian tidak lupa dengan materi itu, ya. Baik. Kemudian Bapak kasih contoh di soalnya. Sebuah ruang tamu berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 5 meter dan lebarnya 4 meter. Ruang tamu tersebut digambar pada sebuah kertas karton dengan panjang 25 cm dan lebar 20 cm. Tentukan skalanya, ya. Nah, bagaimana caranya? Baik, kita akan selesaikan begini. Carilah perbandingan panjang dengan cara berikut. Nah, panjang dulu ya. Panjang dulu. Skalanya panjang pada pena itu kan 25 cm, ya kan? 25 cm, ya kan? Ini ya, panjangnya 25 cm. Kemudian panjang sebenarnya itu 5 meter panjang. Nah, yang 5 meter ini, ya kan? Ini yang 5 meter ini terjemahkan atau samakan satuannya dengan sentimeter. Tadi Bapak bilang bahwa 1 meter itu adalah 100 cm. Maka kalau 5 meter ya 500 cm. Nah, gitu ya. Nah, sekarang lihat 25 per 500 atau 25 dibagi 500 sama dengan 1:20. Oke, ini kita pegang 1:20. Kemudian kita cari lebarnya. Lebarnya adalah 20 cm pada peta. Kemudian jarak sebenarnya pada ruang tamu tersebut 4 meter. 4 meter itu kita terjemahkan menjadi senti, ya kan? Jadi 400 cm. Maka 20/400 sama dengan 1:20. Maka skalanya pada ruang tamu tersebut adalah 1:20, begitu ya. Baik. Nah, sekarang dengan kata lain supaya gampang, bahwa supaya gampang ini 500 dibagi 25 yaitu 20, ya kan? Sama 400 dibagi 20 sama dengan 20. Maka skalanya 1:20, begitu ya. Itu untuk gampangnya, Jadi kamu cari cara yang tergampang, termudah menurut kamu, ya. Kalau pakai cara ini silahkan, pakai banyak cara kalau matematika itu, ya. Baik. Nah, ini kita akan latihan dulu. Di situ ada 3 soal. Yang pertama, jarak pada gambar 6 cm, ya kan? 6 cm. Kemudian jarak sesungguhnya 54 meter. Nah, itu ya, 54 meter. Tadi apa yang Bapak katakan tolong pegang baik-baik bahwa 1 meter itu adalah 100 cm, begitu ya. Nah, cara cepatnya begini saja. 54 ya dibagi 6 yaitu berapa? 9. Nah, 9
karena 1 meter itu 100 cm, maka kasih 2, jadi 900 ya. Nah, menjadikanlah skala 1:900 begitu ya. Tuh, gampang ya. Ini cara cepatnya menurut Bapak, tapi silahkan saja kalian pakai cara lain ya yang lebih gampang ya. Jadi 54 dibagi 6, ini masih beda satuan, hasilnya 9. Nah 9 itu pasti kesentikan. 1 cm itu 1 meter itu 100 cm ya kan, maka kasih 0,2 karena 100. Nah maka perbandingannya adalah atau skalanya adalah 1:900. Begitu yang kedua sekarang. Tinggi pada gambar itu 13 cm, tinggi sesungguhnya itu 52 meter. Maka seperti tadi 52 dibagi berapa? 13 sama dengan berapa? 4 ya. Oke, 4. Maka kasih nolnya 2 jadi 400. Maka skalanya adalah 1:400. Simpel saja ya. Nggak usah pusing-pusing. Itu. Nah, kemudian yang nomor 3. Nah, ini ya. Sebuah kolam berbentuk persegi panjang. Panjangnya 18 meter dan lebarnya 12 meter. Ya kan? Kolam tersebut digambar dengan panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Nah, sekarang panjang dulu deh, panjangnya. Tentukan skalanya, panjangnya dulu. Berarti 18, ini 18, sebenarnya berapa? 6 cm. Oke, 6 cm. Oke. Berapa? 18 bagi 6 yaitu 3. Otomatis nanti jadi 300 ya kan. Maka skalanya adalah, nah udah nanti ya sekalian. Nah sekarang lebarnya itu 12 ya kan. Nah ini 12 kemudian dibagi berapa? Bagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3, yaitu 300 sama. Oke. Nah, kesimpulannya bahwa skalanya adalah 1:300. Nah, begitu. Ya. Jadi simak baik-baik oleh kalian bagaimana menentukan skala ya. Mulai dari latihan ada gambar begini, kemudian ini, kemudian berbentuk soal cerita, ya. Sekali lagi ulangi dan ulangi jika kalian masih belum paham, ya. Oke. Hapus dulu. Oke, lanjut ya. Nah, ke materi berikutnya. Nah, materi yang kedua dari skala itu yaitu mencari jarak sebenarnya. Ukuran sebenarnya yaitu rumusnya yaitu ukuran peta dibagi skala. Sekali lagi, ukuran peta dibagi skala, ya. Nah, berikutnya adalah contoh sebuah taman berbentuk persegi panjang digambar seperti ini, ya, seperti ini. Ada panjangnya 5 cm, kemudian lebarnya 4 cm. Skalanya 1:400. Maka tentukan panjang dan lebar taman sebenarnya. Kemudian carilah luas taman tersebut. Oke, kita bahas satu-satu ya. Gini pembahasannya. Skalanya 1:100 artinya 1/400 ya. Artinya 1/400 ya. Panjang taman pada gambar adalah 5 cm. Kemudian panjang taman, panjang denah dibagi skala. Panjangnya 5 cm yang ini ya. Kemudian dibagi skalanya berapa? 1:400. Maka hasilnya 5 kali 400 sama dengan 2000. 2000 apa? 2000 cm. Nah,
Kalau 2000 cm itu sama dengan 20 meter. Nah, kita akan tahu, sudah diketahui bahwa panjangnya adalah 20 meter. Nah, sekarang lebarnya. Lebarnya yaitu 4 cm pada gambar. Kemudian skalanya 1/400, maka 4 kali 400 sama dengan 1600. 1600 itu sama dengan 16 meter, ya, 16 meter. Nah, sekarang sudah ketahuan, sudah diketahui, sudah bisa ditentukan bahwa panjang dan lebar sebenarnya adalah panjangnya 20 meter dan lebarnya 16 meter. Maka kalau sudah diketahui panjang dan lebarnya, maka kita bisa mencari luasnya. Luasnya adalah 20 kali 16 sama dengan 320, maka luas taman tersebut adalah 320 meter persegi. Itu ya penyelesaiannya. Nah, baik, kita akan latihan dulu, tentukan jarak sebenarnya. Nah, jarak sebenarnya, ya. Di situ sudah muncul soal skalanya itu 1/300.000. Kemudian jarak pada gambar itu 20 cm. Maka jarak sebenarnya berapa, gitu ya. Oke. Nah, maka penyelesaiannya adalah bahwa jarak sebenarnya adalah ukuran peta dibagi skala. Ukuran petanya berapa? 20, ya. Dibagi skalanya 1/3000. 300.000. Waduh, gitu ya. Nah, maka ini 20 dikali 300.000. 300.000. Berapakah? Nah, sekarang 2 kali 3 aja 6. Ya, 6. Sekarang nolnya ini 1, ini 5, jadi 6. Waduh, jadi 6 juta ya. 6 juta sentimeter. Nah, ini 6 juta sentimeter. Nah, mau diterjemahkan ke meter. Sudah ada coret nolnya berapa? 2 ya. Kalau untuk meter nolnya 2 berarti tinggal 4 berarti ya. Berapa kalau 4? Jadi 60.000. Nah, 60.000 meter. Nah, ini ya. Begitu. Gampang kan? Jadi kalian simak rumusnya, kemudian ya masukkan. Kuncinya adalah ketika meter ke sentimeter berapa, gitu aja ya. Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya ya. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang ya, digambar sebagaimana gambar berikut. Panjangnya berapa? 12 cm, kemudian lebarnya 5 cm. Skalanya 1/5000. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Kita harus selesaikan ya. Yang pertama, berapa panjang dan lebar kebun sebenarnya? Kemudian yang kedua, berapakah keliling kebun sebenarnya? Dan yang ketiga, berapakah luas kebun sebenarnya? Aduh, ternyata berat ya menentukan. Tapi gampang-gampang saja kalau kalian sudah ngerti dan paham. Yang pertama, kita cari panjang dan lebar yang A dulu di sini ya. Panjangnya berapa? Ya, panjangnya berapa? Di situ 12 cm ya. Dibagi skalanya 1/5000. Nah, 5000 nolnya 3 sama dengan berapa? 12 kali 5000. Nah, ini ya, 5000 gitu. Berapa? 12 kali 5000 sama dengan 60.000. 60.000.
60.000 apa? Sentimeter. Jadikan meter, nolnya 2, hilangin, berarti tinggal 2, tinggal 600 meter. Nah, ini panjangnya ya. Kemudian lebarnya berapa itu? 5 ya. 5 dibagi 1/5.000 sama dengan 5 kali 5.000. Berarti berapakah 5 kali 5.000? Sama dengan 25.000. Nah, sentimeter. Jadikan meter. Berapa? Coret nolnya 2. Jadi 250 meter. Nah, sudah ketahuan ini jadi 600 meter, yang ini jadi 250 meter yang sebenarnya. Oke ya. Nah, panjangnya sudah diketahui, lebarnya sudah diketahui, maka kita akan mencari kelilingnya. Kelilingnya itu ini, kalau yang ini panjangnya 600 ya 600 di sini ya. 600 sama ini berapa? 250 sama. Nah, berarti 600 tambah 600 sama dengan ini kelilingnya. 600 dengan 600 berarti 1.200 ya. Ditambah berapa ini? 250 tambah 250 berarti 500. Nah, gitu ya. Jadi berapa? 1.700 meter kelilingnya. Nah, ini dapat ya. Tuh. Gitu. Oh, yang terakhir di sini ada yang harus kalian jawab, luasnya. Luasnya itu, luas adalah panjang kali lebar. Kali lebar. Panjangnya berapa? 600 ya. Kali 250. Nah, berapakah? Sama dengan 150.000. 150.000 ya. 10.000. Satuannya apa? Meter. Tapi karena satuan luas ada meter persegi. Nah, begitu ya. Tuh. Jadi panjangnya 600, lebarnya 250, kelilingnya 1.700 meter dan luasnya adalah 150.000 meter persegi. Gitu, ya. Kalian pahami, kalian camkan, kalian amati dengan baik ya. Supaya lebih paham. Nah, baik. Materi yang berikutnya kita akan mencari jarak pada gambar. Ukuran gambar sama dengan ukuran sebenarnya dikali skala, gitu ya. Contoh di situ ya, contoh. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 100 meter dan lebar 60 meter. Gambarlah lapangan tersebut dengan skala 1/, berapa? 2000. Nah, caranya panjang lapangan ini kan 100 meter, lebarnya 60 meter, skalanya 1/2000. Maka panjangnya adalah 100 dikali 1/2000. Maka 10.000. Nah, ini terjemahkan dulu ya kan, terjemahkan dulu menjadi 10.000 ya, 10.000. Nah, 10.000 dibagi 2.000 sama dengan 5 cm. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua lebarnya 60 meter, terjemahkan dulu ke sentimeter, jadi 6.000 cm. Kemudian kalikan 1/2000, 6.000 dibagi 2.000 sama dengan 3 cm gitu ya. Nah, gambar lapangan dengan skala 1/2000 seperti ini. Nah, jadi 5 cm dan 3 cm gitu ya.
simak dengan baik. Awas jangan sampai lengah, jangan main terus ketika lihat video ini ya. Baik. Kemudian berikutnya, nah ini ya ada soal, kita lengkapi. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 120 meter dan lebar 90 meter. Gambarlah lapangan tersebut dengan skala 1:3000 ya, 3000. Nah, penyelesaiannya adalah panjang lapangan sebenarnya berapa? Ya, baik, itu 120 meter. Kemudian lebar lapangan sebenarnya adalah 90 meter. Maka skalanya berapa? 1:3000. Nah, ukuran pada gambar dapat dicari dengan cara berikut. Panjang pada gambar tadi berapa panjangnya? 120 meter. Kemudian dikali 1/3000. Nah, yang 120 meter diterjemahkan dulu menjadi cm, tambah nolnya 2 jadi 12.000 ya, dikalikan 1/1/3000, maka 12.000 dibagi 3.000 sama dengan 4 cm. Kemudian lebarnya adalah 90 meter kali 1/3000 ya. Maka terjemahkan dulu 90 meternya menjadi 9.000 cm. Dikalikan 1/3000, maka hasilnya 9.000 dibagi 3.000, yaitu hasilnya 3 cm. Maka panjangnya digambar menjadi 4 cm, kemudian lebarnya 3 cm. Berikut ya, seperti itu ya. Nah, sekarang ini terakhir. Kita akan bahas, kita akan cari penyelesaiannya. Ini soal terakhir ya. Perhatikan dengan baik. Ukuran kelas City panjangnya 8 meter. Panjangnya 8 meter dan lebarnya 6 meter. Siti ingin membuat gambar ruang kelas dengan skala 1:200. Tentukan ukuran kelas Siti pada gambar dan gambarlah bentuk ruang kelas Siti ya. Yang jelas ini persegi panjang ya. Baik. Sekarang hitung dulu panjangnya dulu. Panjang sebenarnya itu 8 meter ya. 8 meter. Kita terjemahkan menjadi cm, tambah nolnya 2 ya. Oke. Nah, 800 cm jadinya. Nah, kemudian dibagi 200 karena skalanya ya, skalanya. Oke. Jadi hasilnya berapa? 4 cm. Nah, gitu ya. Nah, kemudian lebarnya ada berapa lebarnya? Berarti 6 meter. Itu kita terjemahkan dulu menjadi 600 cm dibagi 200 karena skalanya ya. Maka 600 dibagi 200 sama dengan 3. 3 apa? 3 cm. Nah, udah dapat ini panjangnya 4 cm, 3 cm. Udah, tentukan ukurannya pada gambar. Sudah nih ya. Nah, sekarang gambarlah bentuk ruang kelas Siti. Nah, ini pasti ukurannya adalah persegi panjang bentuknya. Ukurannya kamu di buku pakai penggaris ya. Nah, ini 4 cm, ini 3 cm. Lengkaplah sudah, pertanyaan itu sudah terjawab, ukurannya dan gambarnya. Tentunya kalian di dalam menggambar harus menggunakan penggaris ya. Baik. Nah, ini materi tentang bangun seruang dan skala yang Bapak jelaskan hari ini ya. Baik. Baik, anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran hari ini tentang skala dan ruang yang sebangun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan selamat belajar.